Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah suatu situasi, keadaan, kejadian, atau bisa juga peristiwa yang kita lihat atau mungkin juga kita lakukan sendiri. Kejadian itu kita rasakan secara sangat intens, kita rasakan sangat dalam, penghayatannya sangat tinggi, sehingga peristiwa itu sulit sekali untuk dilupakan karena dia tertanam di dalam jiwa kita. Dan oleh sebab itu pula pengalaman itu menjadi guru yang terbaik untuk kita. Karena hari-hari kita sering tidak merekod, tidak membuat pengalaman-pengalaman yang sifatnya menjadi guru, maka kita harusnya mencetak, memproduksi pengalaman dalam jumlah yang banyak. Sebab dengan banyaknya pengalaman, maka berarti banyak pula pelajaran yang kita petik dari guru pengalaman itu. Kawan-kawan sekalian, pengalaman itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan dengan dua perasaan, dua pandangan, atau dua perspektif. Pertama adalah pengalaman yang kita rasakan negatif. Kita tidak suka dengan pengalaman itu. Pengalaman itu tidak enak. Pada waktu yang lalu sudah kita contohkan pengalaman jatuh dari sepeda motor. Lecet-lecet, bahkan patah tangan. Itu tidak enak. Kita tidak ingin mengulangi kembali pengalaman itu. Dan oleh karenanya pengalaman itu dapat menjadi guru untuk kita. Sebagai guru, maka dia menasihatkan kepada kita agar kalau naik motor hati-hati. Mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm. Jangan ngebut. Jangan melewati jalur yang berbahaya. Itu adalah pelajarannya. Sehingga pada hari-hari besok dalam kehidupan kita tidak mengulangi lagi kejadian yang tidak kita inginkan itu. Contoh yang lain adalah jatuh cinta tetapi tertolak. Bisa patah hati, murung terus, semua cewek disalahkan, tidak ingin lagi bergaul dengan lawan jenis. Itu pengalaman negatif. Pengalaman negatif itu bisa menghasilkan sikap yang negatif pula. Karena kita tidak mau mengulanginya, maka dia menjadi penyakit.
penyakitnya disebut sebagai trauma. Ada yang trauma dengan perempuan, ada yang trauma jika ketemu dengan laki-laki, ada yang trauma dengan perjalanan di jalan raya, ada yang tidak mau lagi seumur hidup untuk umpamanya ketemu anjing karena dia pernah digigit anjing umpamanya gitu kan. Menjadi pengalaman traumatis. Bahkan dia menjadi fobia. Ada orang yang jatuh dari ketinggian karena dia tidak mau mengulanginya lagi, maka dia tidak mau naik ke atas. Tidak bersedia, tidak berani berada di posisi yang tinggi. Menghindari. Itu pada tingkat yang tinggi sekali, namanya fobi. Kawan-kawan, pengalaman yang kita anggap negatif itu kalau kita perlakukan secara bijaksana, justru dia bisa juga menjadi guru yang terbaik. Bukan menjadi penyakit atau trauma. Ini yang harus kita hindarkan. Jangan sampai hari-hari kita yang sulit, hari-hari kita yang tidak menyenangkan, lalu kita menumpuk trauma, menumpuk pengalaman masa lalu yang menakutkan. Itu satu. Tapi ada juga pengalaman yang baik. Pengalaman yang kita rasakan baik. Lagi-lagi contoh populer adalah pengalaman jatuh cinta. Pengalaman jatuh cinta itu meskipun dia baik, kalau tidak diperlakukan secara baik, secara bijaksana, maka dia menghasilkan sesuatu yang negatif. Negatif bagaimana? Pengalaman yang menyenangkan itu apabila sudah berlalu, semakin lama berlalunya, dia ingin sekali kita ingat-ingat, kita kenang-kenang. Itulah yang disebut sebagai nostalgia. Nostalgia itu adalah pengalaman manis masa lalu yang sudah berlalu tetapi kita anggap masih ada, masih berjalan pada saat ini. Padahal belum tentu, bahkan bisa jadi umumnya sudah tidak ada lagi. Jatuh cinta itu kan mestinya cuma satu kali. Pengalaman umpamanya yang bagus, pengalaman pergi haji, itu menyenangkan sekali. Tapi karena pergi hajinya hanya satu kali seumur hidup, sudah berlangsung 10 tahun yang lalu, kita ingat-ingat terus, kita kenang-kenang terus. Mengingat-ingat itu tidak dilarang. Tetapi kalau kita lalu hanya gara-gara mengingat pengalaman masa lalu, sehingga kita lupa waktu, lupa pekerjaan, lupa dengan kewajiban, itu negatif maknanya. Nostalgia seringnya ingin mengajak kepada yang negatif. Dia jadi menghayal, mengingat-ingat sesuatu yang sudah tidak lagi kita alami. Itu nostalgia. Tetapi kalau pengalaman yang baik pada masa lalu itu kita jadikan pelajaran, kita gunakan hikmahnya, maka itu menjadi pengalaman sebagai guru yang benar-benar baik. Pengalaman pergi haji umpamanya atau pergi umroh.
kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang sama atau lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan pada waktu di tanah suci. Oh, si Anu sejak dia pergi haji, sejak dia pergi umroh, hebat sekali. Sekarang dia menjadi berubah lebih baik, ramah dengan orang lain, suka membantu, kata-katanya menyenangkan, ibadahnya semakin meningkat. Nah, itu pengalaman baik pada masa lalu yang dikembangkan karena dia menjadi pelajaran yang baik. Pengalaman itu sudah menjadi guru yang terbaik untuk diri kita. Banyak sekali pengalaman di kantor, pengalaman pekerjaan di sawah, pengalaman dalam perjalanan, pengalaman dalam pergaulan. Selalu saja ada dimensi negatif dan positifnya. Pengalaman yang punya dimensi negatif akan tetap negatif, menjadi semakin negatif kalau kita tidak menghadapinya, memperlakukannya dengan baik, dengan bijaksana. Ada juga pengalaman yang baik, tetapi ketika pengalaman yang baik itu tidak diperlakukan, tidak dihadapi dengan bijaksana, maka dia menjadi negatif. Ya. Tetapi kalau dia diperlakukan dengan baik, dengan positif, maka yang positif menjadi lebih positif lagi. Pengalaman baik itu menjadi lebih baik lagi. Inilah yang sangat dikehendaki. Jadi kawan-kawan sekalian, hari-hari kita adalah hari-hari yang seharusnya memproduksi sebanyak-banyaknya pengalaman yang dapat kita jadikan sebagai guru yang terbaik. Meskipun pada kenyataannya sering kita menemukan, mengalami kejadian yang negatif, tetapi harus kita hadapi dengan positif. Oleh karenanya maka ungkapan pengalaman adalah guru yang terbaik sesungguhnya tidak ada kata lain, memang dia menjadi guru. Kita sajalah yang tidak menjadikannya sebagai guru. Karena kita tidak memperlakukannya sebagai guru, maka pelajaran tidak kita dapatkan. Karena kita tidak mendapatkan pelajaran hikmah di dalamnya, maka hidup kita tidak dapat kita perbaiki. Kita tidak melakukan perbaikan demi perbaikan dari hari ke hari. Kawan-kawan sekalian, perbincangan seperti ini mudah-mudahan menjadi masukan baik untuk diri saya sendiri maupun kawan-kawan semua. Mari kita menata, mengusahakan hidup kita yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada bagian yang lain pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.